Ya bismillah ya wong urip ki variasi dan dinamikane kaya ngono kuwi. Wis kowe kudu pinter-pinter piye carane apa jenenge menangani semua kemungkinan itu. Bismillah, ora ana urip sampurna, ora ana fix, ora ana sing ana ki perjuangan terus-menerus. Nyun sewu iki aku tetep njelaske setiap poin apa tak jelaske supaya tetep dadi ilmu sing jero kanggone kabeh. Termasuk keluarga sakinah kira ana. Lagi pandangan yang salah selama ini. Keluarga itu berjuang untuk sakinah. Nenek sakinah tenan ki sekali-sekali cok pas jam 1 bengi nika. Nah niku sakinah. Isuke mulai rasa sakinah meneh gitu. Engko awan-awan mulai bapak kok ora bali-bali mulai rasa sakinah meneh. Jadi sakinah itu kalau Al-Qur'annya kan litas kunu ilaiha, bukan litas kunu fi. Nek litas kunu fi itu berarti wis manggon mancep settle sakinah. Ora. Keluarga kilas litas kunu ila diperjuangkan terus tiap saat siang dan malam untuk supaya sakinah antara bapak dan ibu dan anak-anak. Jadi itu perjuangan yang tidak pernah berhenti. Maka nek rabi kalimatnya ora mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ora kalimatnya nek arep tenanan nek arep pas orang menukui dengan rahmah dan mawaddah dari Allah. Mudah-mudahan kedua mempelai berjuang untuk memperoleh sakinah, kan gitu. Bukan ojo mudah-mudahan mawaddah warahmah. Mawaddah itu sudah pasti, rahmah itu sudah pasti, aja mudah-mudahan. Iku Gusti Allah tersinggung. Tak jabut loh, tak kayak yo isi mudah-mudahan, kan gitu. Rahmah adalah rahmat yang kita alami secara universal. Apa saja, awakmu sehat, iso tangi, mangan penak, legi iso krasa legi, asin iso krasa asin sak piturute. Itu namanya rahmah. Mawaddah adalah cinta khusus yang terbersit, yang terpancar dari hati seorang laki-laki kepada seorang wanita, dan terpancar juga dari hati seorang wanita itu kepada laki-laki itu. Mawaddah adalah energi yang membuat wanita dan laki-laki itu nikah. Jadi aja mudah-mudahan. Nah mudah-mudahan berarti urung nikah. Kan gitu. Jadi kalimat yang ning Indonesia ini jane kalimatnya salah ya ora masalah, wong karepe padha kan gitu kan. Jadi Gusti Allah kita ya ora ki salah kalimatnya ora. Karepe piye ngono to. Gitu. Jadi Islam sangat mudah dan Allah juga sangat mudah untuk menerima kita asalkan kita tulus dan sungguh-sungguh menjalankan kehidupan. Saya selama khotmil Quran tadi mbuh kuwi pengangen-angen, penjaluan, gelo terhadap sesuatu atau bercita-cita sesuatu oleh Allah didengarkan dan dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum saya berikan kepada beliau, saya ingin menegaskan lagi bahwa Condong Catur ini punya posisi sangat strategis dan berada, kalau bahasa modernnya, di garda depan dari masa depan Indonesia. Garda depannya akhirnya maksudnya pasukan infanteri, Pak. Infanterinya. Jadi sing jadi Indonesia ini kan gelem ora gelem berhadapan dengan modernisasi dan globalisasi. Pembangunan teknologi macam-macam sampai ke kapitalisme liberal, sampai globalisasi ekonomi, sampai segala macam. Nah, Condong Catur itu depan tabrakan. Itu karo ning Gunung Kidul karo ning Kulon Progo iki depan langsung. Jadi nek lulus berarti sekti tenan. Gitu. Dan ketoke kok lulus sih ketoke. Artinya modernisasi, globalisme itu resikonya, salah satu resikonya adalah menurunnya kadar keagamaan, menurunnya kenikmatan kebudayaan dan tali temali atau rangkaian hati nurani rakyat untuk melakukan pembudayaan tertentu. Nah, dengan acara-acara ulang tahun ke-70 Condong Catur ini tercermin bahwa kue ora kalah. Tetap sing menang kowe gitu loh. Sing menang itu Condong Catur, penduduknya, masyarakatnya, kepemimpinannya menang. Artinya tetap memenangkan apa yang benar, apa yang baik, apa yang indah, kan gitu. Sebab tidak semuanya mampu seperti jadi
Condong Catur ini bisa menjadi uswatun hasanah bagi desa-desa lain yang juga lambat atau cepat akan berhadapan dengan serangan globalisasi dan modernisasi itu. Nah di sini ketoke lulus muga-muga. Nek tak delok ya lulus lah. Meskipun aku urung ngerti jero-jerone. Itu. Artinya misalnya tak kasih contoh lain Pak ya. Kalau sampean punya saudara di Amerika, di Korea, di Eropa, hidup di sana, kerja di sana, duwe anak cilik, kuwi problem. Sebab mereka nanti anak-anak itu bergaul tidak dengan orang Indonesia dan juga tidak ada orang Islam di sekitarnya. Jadi yang mereka harus tetap pertahankan, piye caranya tetap jadi bocah Islam, piye tetap jadi wong Indonesia. Dan itu setengah mati. Kalau di sini kan kok colke wis nang langgar, nang masjid gitu ya. Wis kabeh ngerti gundul pacul, kabeh ngerti cublak-cublak suweng gitu ya. Tidak ada masalah. Tapi kalau di sana kan tidak bisa. Akhirnya biasanya yang tercapai separuh. Misalnya kalau orang Jawa susah mempertahankan Jawanya, paling Jawanya 20%, 15%. Tapi Islamnya yang dinomor satukan. Ora apa-apa wis kelangan kabudayaan Jawa dan Indonesia angger tetep dadi wong Islam sing apik. Akhirnya yang dimenangkan Islamnya itu problem. Jadi sampean nek arep nyambut gawe ning luar negeri iki dieling-eling ya. Engko nek kowe duwe anak ning kono kowe ngelunan. Sebab anak di sana budayanya berbeda dengan di sini. Begitu dia sekolah ning Amerika, sekolah ning sekolah Korea, engko bali ning omah kowe wah bocah iki neranyake kaya ngene iki, kaya ngene iki, wanine karo wong tuane kaya ngene iki. Sebab saya sering workshop sama anak-anak di Seoul, di Busan, di Philadelphia, di New York, di Washington. Saya ketemu anak-anak sekitar 50-100 anak dan aku kaget luar biasa. Wah, cah Indonesia kaya ngene iki ning kene. Wah, le kendel le, neranyak le. Wah, jan. Karena di sana itu boso, ojo meneh kok boso. Nyeluk bapak iya ming jenenge ya. Ah coba ning kene. Dugang ndase ya to. Aning kono nek bapake jenenge John yang nyeluke John. Jadi sukar untuk mendidik anak nyeluk Pak atau Bu itu sukar. Karena lingkungannya itu ngundang jeneng ya jeneng. Oh ning kono karo bapake lungguh ning kursi sikile iso munggah nang meja kok. Dan seterusnya lah, itu contoh aja. Maka bersyukurlah Anda hidup di Indonesia. Tidak ada hidup yang ideal melebihi hidup di Indonesia. Makanya tantangannya juga sangat berat. Dan saya yakin Allah tidak memberi tantangan dan ujian kepada suatu kaum kecuali kaum itu diberi kemampuan untuk menang melawan ujian-ujiannya. Kan gitu kira-kira ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak, saya sekali lagi angkat topi kepada Condong Catur. Ini untuk kedua kalinya saya di Condong Catur, meskipun untuk pertama kalinya di balai desa, tapi pernah di masjid mana gitu. Dan saya sejak kecil aku ya wis, zaman aku mlebu Jogja iki urung ono listrik. Saya alas kae. Saya masuk Jogja tahun 68, saya sekolah SMP, SMA-nya 69 dan seterusnya. Dan saya mulai pengajian tahun 1972. Bapakmu karo ibumu urung ketemu. Pak Muzamil, tafadhol. Kalau ini Catur ya. Ini Condong Catur deh Pak ya. Catur itu maksudnya caturane iki, bicaranya itu iki kaya main catur. Rono rene itu. Itu skakster kayak. Oke, saya akhiri untuk awal ini. Pokoknya saya bersyukur dan saya pesen harus ada forum rutin ora ketang telung sasi pisan untuk muhasabah Condong Catur. Didelok apa ya sing kurang ya apa ya sing isih rusak ya apa sing kudu didandani. Nah, muhasabah ini juga antar semua komponen ya pemerintah resmi ya sipil ya militer ya kiai-kiai ya ulama ya pastor ya sapa wae supaya ada dewan sesepuh Condong Catur. Karena negaramu ora duwe dewan sesepuh. Negaramu iki ora duwe keris saiki iki duwene ming pedang. Rakyat ming duwe pacul karo arit.
pemerintah nyekel pedang, ning pedangnya tinggu macul, itu masalah ya. Padahal harus dijamin nanti pensiun ning kita tinggu macul gitu. Nah, di Condong Catur kalau bisa ada kerisnya. Keris itu sebagai simbol dari kasepuan atau apa ya Pak ya, Dewan Suronya lah. Nah, NU Dewan Suronya, mustasyarnya harus ada itu. Setiap keluarga kan kudu ono mbae, kudu ono habibe. Jadi kata Habib itu janjane panggilan seorang cucu kepada kakeknya Habib, itu maksudnya mbah ngono kuwi. Nah, terus Habib Kuitang dulu di Jakarta karo putu-putune diculuk Habib, Habib gitu ya. Terus tonggo-tonggone do melu nyeluk Habib. Akhirnya saiki anggere ana wong Arab diceluk Habib. Ah, ngono kuwi Indonesia iki nek arep salah kaprah ki pinter tenan gitu. Padahal saiki sing mimpin 212 dan 411 sapa? Habib Rizik, padahal dia bukan Habib, dia itu Syarif Rizik. Loh, gue ngerti meneh to kuwi. Syarif itu turunane Sayyidina Husain. Nek turunannya Sayyidina Hasan bin Ali itu Sayyid. Jadi dulu kalau di Mojo Agung ada Sayyid Sulaiman berarti dari Hasan, tapi kalau Syarif dari Husain. Tidak berarti terus Syiah, gitu loh. Tidak berarti terus Syiah, tapi pokoknya nek iso ngono-ngono ki ya didoleki lah, kaya Gus karo Den karo Kiai barang ya didoleki. Nah saya kalau manggil Rizik itu Rip Syarif gitu. Syarif, Syarif memang dia seorang Syarif. Kalau Habib itu tidak ada hubungannya sama Dzurriyyatur Rasul, tidak ada hubungannya sama darah keturunan Nabi Muhammad. Kalau yang Habib dari daerah Jazirah Arab itu adalah orang-orang dari Yaman dan negara-negara pinggiran yang datang ke Mekah atau Madinah untuk mencari Rasulullah karena mereka sangat kagum dan sangat mencintai Rasulullah. Maka mereka disebut Habib karena mereka adalah orang yang cinta kepada Rasulullah. Nah, itu Habib yang dari sana. Nek Habib yang di sini ini Kuitang kuwi mau. Tuh. Asa iki ana wong dodol handphone nang jero Temanjung sithik kok karena ngene langsung diceluk Habib. Sok-sok iso ndonga, sok-sok ora iso. Nek dipaksakan saya metu mutolaah gitu. Mutolaah itu pelajaran bahasa Arab dasar, kana rajulun yadribu kalban, amin. Padahal maknanya ono bocah gebuk, amin yang gitu. Ya ora apa-apa. Salah itu ndak apa-apa, yang tidak boleh itu dosa. Nek salah ya oke to ning urung karuan dosa. Dan salah kaprah seperti itu mudah-mudahan tidak dianggap dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku iki ya ora protes-protes ya ora ning apa jenenge cara Jawa niku. Membenahi itu cara Jawane apa ya? Mernahke. Nek kowe gelem dipernahke alhamdulillah, ora gelem aku ya ora apa-apa kok, ora masalah kok. Nang ndi nang Malioboro padahal jalan Ahmad Yani to. Nah ya ora ono kok nang ndi nang Ahmad Yani ya ora ono, tetep Malioboro, jalan Brigjen Katamso ya tetep Gondomanan ya to, tetep Gondomanan. Jadi itu namanya masih ada naluri desa yang kita jaga gitu. Nah, kota Madinah itu atau Yasrib itu sebenarnya bisa merupakan sekali-sekali ya cah canom kon nyinau nih Pak. Menurut saya tetap harus ada orang ketang setengah iseng-iseng ki ono cah nom sing dihimpun di sini untuk lembaga penelitian, untuk mendeteksi dan meneliti apa yang terjadi di seluruh Depok maupun Condong Catur, sambil supaya anak-anak ini ada regenerasi, supaya nanti ikut mempengaruhi kebijakan-kebijakan supaya lebih komprehensif dan lebih tepat untuk semua kalangan usia maupun segmen kemasyarakatan. Jadi misalnya kalau wacananya Islam ya kota yang namanya Madinah itu. Kalau sistem hukum dan politiknya itu mungkin Anda banyak yang tidak ingat bahwa konstitusi pertama yang tertulis itu bukan Magna Carta, bukan Declaration of Independence-nya Amerika. Konstitusi tertulis yang pertama di dunia itu adalah Piagam Madinah, Ats-Tsaqafah Al-Madaniyah, 47 pasal. Dan hebatnya Piagam Madinah niku Pak,
47 pasal itu tidak dibikin oleh MPR atau DPR, tapi berdasarkan perjanjian-perjanjian antar komunitas dan masyarakat. Dan itu jauh lebih murni daripada nek sing gawe iki DPR. Nah DPR kan urung karuan tepung kowe, ku gawe sak karep-karepe dhek. Nah saya kira condong catur ini menurut saya kapan-kapan butuh piagam seperti piagam Madinah. Sebab nanti kalau lurahe ganti, camate ganti, aspirasinya mesti yo ganti. Engko iso ada pembelokan yang syukur kalau lebih bagus kan gitu. Kalau tidak, kan ini regenerasi harus kita pikirkan minimum sampai ketiga Pak, sampai regenerasi ketiga, jangan hanya kedua. Sing dipikir harus nganti nomor 3. Dan setiap generasi memikir sampai ke generasi ketiga. Kalau ada piagam berarti akan ada benang merah aturan bersama secara budaya dan ilmu, tidak hanya secara aturan dan konstitusi, supaya condong catur itu sampai besok-besok tetap memegang sejumlah hal yang sifatnya prinsip. Ojo njur kuwi dadi Brooklyn, dadi nek nang New York dadi Brooklyn, dadi apa meneh Pak? Brooklyn apa meneh ta? Dadi Manhattan, dadi pokoknya di sekitar New York itu ada kutha-kutha kayak ini kan, di sekitar Jogja ada condong catur, ono seturan, ono segala macam. Kuwi nek ucul dhewe-dhewe akhirnya kok kayak Amerika. Dan Anda jangan berpikir orang Amerika itu bahagia Pak, jangan berpikir mereka makmur Pak. Wis tau nek kowe ndelok wong New York gawan rene kuwi seneng karo seneng, penak tenan urip ning Yojo apa meneh condong catur. Wis sugih ya selawatan ya tahlilan ya rebana kiroah. Nek ning Yojo kono arep ngopo kowe? Paling pol torikot kafe iya gitu. Paling ning kafe-kafe gitu. Asyabul kafe gitu, asyabul kafe. Nah di sini luar biasa Pak, di sini luar biasa. Jadi menurut saya mbuh piye carane suatu hari mungkin diperlukan semacam piagam Madinah. Jadi ada semacam pointers yang disepakati bersama, mungkin dijadikan prasasti di depan bahwa nek condong catur ki ngene gitu. Mungkin diperlukan sebab nek orang kok ucul karu-karuan sok-sok. Jangan lupa bahwa regenerasi itu bisa sangat bahaya kalau tidak kita pikirkan 2 generasi sebelumnya. Nah, untuk itu saya kira perlu anak-anak muda mempelajari Al-Madaniyah, At-Thaqafah Al-Madaniyah tadi. Yang mempelajari nek ning kene ekonomi ini kan pusat ekonomi juga. Nah, iki ekonomi apa? Di Madinah juga ada kasus-kasus dan klausul-klausul ekonomi. Ada pasar Yahudi, ada pasar Islam dan segala macam. Kuwi piye kedadiane kan gitu. Kan kita nggak mengabdi kepada condong catur, kita mengabdi kepada manusia melalui condong catur. Jadi sapa wae ning condong catur itu pusat pengabdian kita. Misalnya gini, teknologi atau ekonomi itu bukan kita mengabdi kepada kemajuan ekonomi, bukan manusianya itu ngabdi kepada sugih. Ning sugih itu dadi alate menungso kan begitu. Kan begitu kira-kira hidup itu. Bukan kok kita ini menyembah sugih, menyembah kemajuan, enggak. Kemajuan itu alat kita dan hasil pekerjaan kita kan gitu. Demikian juga teknologi, demikian juga yang lain. Islam saja, ibadah atau sholat saja bukan kita sembah, tidak boleh nyembah sholat. Sholat itu alat kita untuk mendekat kepada Allah, bukan terus kini nyembah sholat. Akhirnya wong sing ora sholat dinusoni kan gitu. Kalau kowe ora ngerti dek sholat ora, apa ya kok buntuti terus ya ora iso. Wong kowe anakmu poso ora ngerti Pak. Piye carane ngerti? Anakmu poso tenan apa ora kuwi lah angel ngerti toh, bapake poso pora yang ngerti itu kan sangat rahasia dan itu makanya puasa itu merupakan milik pribadinya Allah. Sapa ngerti mau nang jebul ning kene iki nggawa roti popo pas ning jero kamar mandi pura-pura bul mangan kan ya iso wae. Kuat banget. Iya nek sing ngelek itu ditokke meneh dilek meneh ditokke meneh iku siji meneh iki mahasiswa nek kuwi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan selalu mengkhawatirkan rezekimu, yakin saja rezeki memang selalu menjadi misteri. Meski demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi penjelasan atas berbagai misteri rezeki itu. Penjelasan yang akan membuat kita tak merasa khawatir tidak mendapatkannya. Rezeki secara bahasa berasal dari akar kata rozak yang artinya atau memberi, dan arizku artinya alata pemberian. Bentuk rezeki pun juga bermacam-macam, bukan hanya harta tetapi kesehatan, ilmu, umur yang manfaat, dan anak soleh pun juga termasuk harta. Riwayat dari Abdullah bin Sihir radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, manusia selalu mengatakan, hartaku, hartaku. Padahal hakikat dari hartamu, wahai manusia, hanyalah apa yang kamu makan sampai habis, apa yang kamu gunakan sampai rusak, dan apa yang kamu sedekahkan sehingga tersisa di hari kiamat. Rezeki itu adalah apa yang dimakan, digunakan, disedekahkan, dan yang masih berada dalam tangan kita belum tentu rezeki bagi kita. Karena itu sebanyak apapun hartanya di tabungan, sekaya apapun seorang di dunia ini, dia tidak akan mampu melampaui jatah rezekinya. Allah telah menjamin rezeki semua makhluk, baik makhluk yang ada di darat maupun di lautan. Hal ini sesuai dengan firman Allah, tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Sebagai seorang hamba Allah, kita harus yakin bahwa rezeki akan mendatangi kita, bahkan lebih cepat daripada ajal mendatangi seseorang. Dengan kata lain, selama orang itu masih hidup, maka rezekinya juga akan terus mengalir. Hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah. Sesungguhnya, rezeki akan mencari seseorang hamba sebagaimana ajal yang akan mencarinya. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah rezekinya. Karena itu, jangan kalian merasa rezeki kalian terhambat dan bertakwalah kepada Allah. Wahai sekalian manusia, carilah rezeki dengan baik, ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Berikut merupakan cara menjemput rezeki. Dari penjelasan hakikat rezeki di atas, maka sudah seharusnya kita tetap berikhtiar dan tidak berpangku tangan. Berikut cara menjemput rezeki yang baik. Yang pertama adalah berusaha semaksimal mungkin. Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita, salah satunya akal. Pergunakanlah akal kalian untuk mengenali diri, potensi dan bakat, sehingga dari pengenalan diri itu dapat memunculkan ide-ide menarik, inovasi baru, dan berakhir pada terbukanya jalan rezeki kita. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat ke-39, wa an laisa lil insani ilal masa'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Yang kemudian cara menjemput rizki dengan takwa, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jika kita selalu memegang teguh apa yang diperintahkan Allah, maka Allah juga akan memberikan kita rizki dari aurah yang tidak disangka-sangka. Hal ini merupakan tanda kecintaan Allah kepada hambanya yang senantiasa meningkatkan iman dan takwa. Kemudian, cara yang ketiga adalah dengan rasa bersyukur. Orang-orang yang pandai bersyukur akan dapat merasakan kasih sayang Allah dan mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Itulah janji Allah, orang yang pandai bersyukur yang dapat hidup bahagia, sejahtera, dan tentram. Sedangkan bentuk bersyukur ada beberapa macam, contohnya dengan menginfakkan rezeki kita, menolong orang lain, dan menjalin silaturahim. Hal ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Kemudian dengan cara berdoa dan beristighfar. Barang siapa memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar, dan untuk setiap kesempitannya kelapangan, dan Allah akan memberinya rezeki yang halal dari arah yang tiada disangka-sangka. Berikut doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Artinya, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Kemudian, Allahumma finni bihalalika an haramika wa agnini bifadlika aman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu. Berikutnya doanya yaitu Allahumma aksir mali wa walidi wa barik li fimma taitani wa iktil ya hayati ala ta'atika wa ahsin amali waqfirli. Ya Allah, berbanyaklah harta dan anakku, serta berkailah karunia yang Engkau beri. Panjangkanlah umurku dalam ketaatan padamu, dan baguskanlah amalku, serta ampunilah dosa-dosaku. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.